para profesional muda, teman-teman BUMN, teman-teman milenial BUMN yang hadir di acara Indonesia Muda Club. Saya Arya Sinulinga, selamat datang di episode kedua Indonesia Muda Club. Dan seperti kita ketahui bahwa diskusi kita ini, maksud itu ya. Profesional muda BUMN bisa apa? Aku siap untuk berinovasi. Aku bisa melawan arus untuk kebaikan bangsa. Aku bisa membuat perubahan. Aku bisa bekerja dengan jujur dan independen. Aku bisa memajukan bangsa dengan kreativitas. Kini saatnya profesional muda BUMN dan Indonesia mempunyai wadah untuk mengasah dan bertukar pikiran agar lebih kreatif, inovatif, dan solutif. Saksikan Indonesia Muda Club, diskusi cerdas dengan para profesional muda BUMN untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, baik kawan-kawan, kita hari ini akan banyak diskusi mengenai transformasi digital ya. Ini adalah ajang dari teman-teman dari profesional muda BUMN untuk menyampaikan hal-hal yang strategis mengenai BUMN-nya masing-masing dan juga bagaimana masing-masing BUMN-nya akan menghadapi dan juga menjawab tantangan-tantangan ke depan bangsa kita. Dan hari ini kita membahas mengenai transformasi digital di masing-masing perusahaan. Dan transformasi digital ini adalah sebuah hal yang tidak bisa lagi ditolak, apalagi dengan perkembangan teknologi, perkembangan masyarakat, perkembangan budaya. Dan setelah adanya corona, malah dilihat corona ini memberikan sebuah energi besar kepada perubahan perilaku dan perubahan budaya dan peralihan ke digital. Dan hari ini kita ada 4 orang pembicara narasumber kita yang benar-benar energik, orang anak muda yang betul-betul masuk dalam bidang digital juga. Dan saya perkenalkan yang pertama adalah Fadrin Rashid. Selamat sore Fadrin. Sore Pak Arya. Siap. Ini Fadrin ini adalah direktur di Telkom ya. Ini udah. Saya mau lihat ininya ya, profilnya Fadrin ada keluar. Oh ada, oke. Fadrin sebelumnya adalah presiden direkturnya Bukalapak, dan sekarang kita beruntung, bangsa BUMN ini beruntung karena Fadrin mau masuk ke Telkom. Ini adalah suatu kita lihat sebagai darah muda yang mau membangun merah putih melalui BUMN kita. Kemudian ada Adrian Jakari. Adrian Jakari adalah komisaris di PT PN 8, ini juga adalah darah muda kita yang sebelumnya pernah di Alibaba, kemudian juga adalah lulusan dari Unpad, ya, kemudian dan dari UI. Tadi Fadrin dari ITB, kemudian dari Harvard juga. Sementara ada Fadli Rahman. Fadli Rahman adalah komisaris di Pertamina PHE ya, Hulu Energi. Dan Fadli ini orang yang pernah berprofesi di oil and gas di luar negeri, salah satu perusahaan asing. Kemudian juga pernah di konsultan BCG. Kemudian perguruan tingginya di mana, Drin? Di mana, Fad? Di Amerikanya? Colorado School of Mines, Bang Arya. Oke, thank you, Fad. Kemudian ada Bang Kaspar Situmorang. Bang Kaspar ini, kalau Bang Kaspar ini walaupun dia Situmorang, ini dia S1-nya udah di luar negeri aja. Ini pasti bapaknya orang kaya ini. Atau dapat beasiswa bagus dia. Kalau yang tadi ketiga ini asli orang Indonesia S1-nya. Kalau Kaspar, walaupun dia di perusahaan yang agak tradisional, BRI, tapi dia lebih duluan maju gitu. Dan dia lulusan dari Jerman dan sekarang adalah SVP di Bank
BRI. Jadi kita beruntung karena 4 orang anak muda yang membangun Merah Putih melalui BUMN, dan untuk yang pertama saya berikan kesempatan kepada Fadli Rahman untuk menyampaikan bahan presentasinya. Saya kasih karena ini ada masukan kemarin dari kawan-kawan milenial. Tolong Bang, kalau bisa ada yang kasih bahan presentasi supaya kami juga tahu nih. Silakan Fadli. Ya, makasih Bang. First of all, terima kasih sudah diundang. I'm honored and humbled to be here. Kalau ada Bro Fajrin, ada Bro Adrian sama Bro Kaspar, saya rasa sebenarnya agak malu di sini. Tapi, but anyway, thank you for the invitation. Setuju banget yang dibilang Bang Arya tadi, kalau misalkan digital transformation itu udah nggak bisa ditolak. Kalau kita lihat digital transformation, kalau yang saya pahami itu suatu hal yang tidak mudah, tetapi merupakan suatu keniscayaan. So, kalau kita lihat historically, has not been easy. Di tahun 2016 sampai 2018, globally investment di global digital transformation itu sekitar 100 billion US dollar. Right? Tapi success ratio-nya itu cuma 30%. Nah, di satu sisi, setiap perusahaan yang mengimplementasikan digital transformation typically punya enterprise value growth yang lebih tinggi 2,4 kali lebih lipat dibandingkan yang tidak mengimplementasikannya. Dan lebih menariknya lagi, relatif ROI atau return on investment increase-nya untuk perusahaan-perusahaan yang meng-apply early digital transformation itu 50% lebih tinggi dibandingkan yang terlambat meng-apply digital transformation. Nah, itu sebelum COVID. Setelah COVID, kita melakukan beberapa survei, ada BCG melakukan beberapa survei tentang perusahaan mana sih yang akan meng-apply digital transformation. Nah, kita lihat lebih dari 75% dari seluruh perusahaan di dunia sudah memutuskan kalau mereka akan mengakselerate digital transformation. Itu secara global, secara bisnis global. Nah, kalau kita lihat di oil and gas industri sendiri, sebenarnya success ratio 30% itu bukan suatu yang asing di oil and gas, karena oil and gas business is about high risk business. Right? Resiko bukan hal yang asing di sektor oil and gas. Data-data yang beredar itu kalau success ratio di oil and gas technically around 30-45%, setelah masuk komersial turun lagi masuk ke 25-30%. Jadi memang sangat kecil untuk finding di oil and gas itu. So again, digital transformation is a necessity. Is not easy, but it's necessity. But in oil and gas itu semua merupakan suatu hal yang biasa. Dan itu bukan eksperimental, Bang Arya. Itu bukan trial and error. It's just a way of life di oil and gas, right? It's about calculated actions. Kalau kita melihat digital transformation option di oil and gas itu sangat abundant. Ada dari advanced exploration, smart drilling, smart field, digital procurement, project digitization, bahkan di beberapa tempat ada yang dikontrol langsung dari onshore, di offshore itu sudah bergerak real time. Tapi kalau di Pertamina itu sendiri itu bagaimana sih? Kita tahu Pertamina punya lapangan-lapangan tua. Mostly 70-80% itu didominasi oleh lapangan-lapangan tua. Nah, tidak semua opsi-opsi ini perlu diterapkan oleh Pertamina. Kita harus menjadi fokus, kita harus agile, dan memilih inisiatif-inisiatif yang tepat, sehingga digital transformation itu bukannya malah merugikan kita, tapi lebih menguntungkan, membuat kita stay kompetitif, so then we can stay survive. Di Pertamina Hulu itu sendiri ada sekitar 7 key digital initiative yang sudah diterapkan dan akan diterapkan, Bang Arya. XD World ini saya melihatnya luar biasa. When I enter Pertamina Hulu Energy, saya tidak menyangka dari tahun 2018 ternyata ada 11 employee yang diisi oleh kombinasi anak-anak muda dan orang yang berpengalaman, voluntarily di spare time mereka mendevelop suatu integrated database management dari sisi eksplorasi, produksi maupun operasinya yang mereka combine jadi satu dan menjadi suatu single source of truth buat mereka ke depannya. Nah, ini ke depannya akan menjadi backbone buat Pertamina Hulu. Harapan kami tentunya akan menjadi backbone buat Pertamina Hulu untuk selanjutnya mengembangkan tidak hanya di Pertamina Hulu Energy tapi ke anak-anak perusahaan yang baru bentuk subholding PEP, PIAP, PHI, dan lain-lain. Nah, selain integrated data management system ini, kita juga akan menerapkan beberapa hal terkait digital procurement, predictive maintenance, sehingga
perawatan sumur-sumur yang sudah tua itu bisa dilakukan secara dini, tidak reaktif. Ada beberapa hal yang terkait asset integrated management system yang memastikan kalau integration dari aset itu sangat baik. Jadi kurang lebih seperti itu, Bang Arya. Pesannya adalah kita selalu mengikuti Bu Dirut Persero yang mengatakan kalau segala sesuatu harus fokus, harus cepat, harus agile, dan digital transformation itulah yang akan diterapkan di Pertamina Hulu. Terima kasih, Bang Arya. Terima kasih, Fadli. Thank you. Sekarang kita masuk ke Bang Adrian Jakari. Silakan Bang Adrian. Oke, terima kasih Bang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan di BUMN dan juga buat rekan-rekan milenial di seluruh BUMN, termasuk juga di holding perkebunan dan juga di PTPN 8, yang mungkin sekarang lagi nobar juga nih Bang. Kita berbicara tentang perkebunan, tentu kita berbicara tentang sesuatu yang sangat memiliki hierarki dan kebanyakan masih sangat tradisional. Ada memang teknologi-teknologi yang digunakan, tapi memang saat ini belum terlalu optimal untuk dilihat hasilnya secara spesifik gitu. Nah, ada satu konsep yang namanya perkebunan go digital yang coba kita untuk sosialisasikan, kita coba untuk kawinkan dengan strategi yang sudah dimiliki oleh holding perkebunan. Tentunya ini sesuai dengan visi Indonesia Maju dari Presiden Joko Widodo, yaitu salah satunya ketahanan pangan dan energi. Sehingga untuk mencapai ini melalui Kementerian BUMN, di mana Kementerian sendiri memiliki BUMN untuk Indonesia, dan diterapkan di holding perkebunan. Nah, holding perkebunan ini sebetulnya saat ini sudah membuat strategi-strategi dalam bentuk transformasi. Salah satunya transformasi digital yang ada di holding perkebunan sendiri. Karena sekarang ini modelnya holding perkebunan yang ada di PTPN 3 itu sebagai semacam induk usaha dari PTPN lainnya. Sehingga PTPN... Adrian, sebentar. Adrian, sebentar kita ada ini iklan dulu. Iklan dulu ya, oke. Masuk. Sebentar. Baik. Iklan terlalu banyak memang, ini berat banget memang kita. Dikit-dikit iklan. Boleh. Bentar Adrian. Terus berinovasi, memberikan kenyamanan dalam setiap perjalanan. Pertamax dengan formula Pertatek untuk memastikan mesin bebas karat. Menjaga mesin agar lebih tahan lama. Pemakaian bahan bakar yang lebih efisien. Karena kami tahu, bagi Anda setiap perjalanan memiliki makna. Lebih baik Pertamax. Apa kabar teman? Kehidupan akan terus berjalan dengan energi tanpa henti. Kita akan saling menguatkan, bergerak mengenergi negeri, melayani sepenuh hati, menjangkau seluruh penjuru negeri, memulihkan Indonesia dengan energi tanpa henti. Pertamina tetap ada. Bergerak dan berbagi. Satukan energi, pulihkan Indonesia. Terus berinovasi, memberikan kenyamanan dalam setiap perjalanan. Pertamax dengan formula Pertatek untuk memastikan mesin bebas karat. Menjaga mesin agar lebih tahan lama. Pemakaian bahan bakar yang lebih efisien. Karena kami tahu, bagi Anda setiap perjalanan memiliki makna. Lebih baik Pertamax. Oke, baik sekarang kita masuk ke Adrian. Silakan Adrian, bisa diulang dari awal lagi.
Oke, baik. Terima kasih, Bang Arya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore untuk rekan-rekan BUMN yang saat ini sedang menyaksikan ini. Saya juga ucapkan salam untuk teman-teman yang ada di holding perkebunan dan juga di PTPN 8 yang mungkin sekarang lagi menyimak atau nonton bareng di sini. Seperti kita tahu bahwa perkebunan Go Digital itu merupakan suatu konsep besar yang sama-sama sedang kita rancang, sama-sama sedang dan akan dilaksanakan, terutama di holding perkebunan sendiri. Nah, sebelum masuk lebih jauh ke dalam transformasi digital yang akan dilakukan dan juga sedang dilakukan oleh holding perkebunan sendiri, tentunya kenapa ada konsep perkebunan Go Digital ini? Ya, salah satunya karena kita melihat dari visi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo, di mana salah satunya ketahanan pangan dan energi. Sehingga salah satunya dari sisi pangan kita harus bisa unggul di sana. Nah, di BUMN sendiri, Pak Menteri BUMN sendiri, Pak Erick Thohir, memiliki visi yang diturunkan dari visi Presiden tadi, yaitu BUMN untuk Indonesia. Nah, di sini di holding perkebunan tadi kita mencoba mewujudkan visi ketahanan pangan tadi dengan melakukan berbagai hal, salah satunya transformasi di bidang digital. Nah, transformasi ini tentunya tidak bisa sekedar misalkan dari sisi masuk ke ranah sosial media atau sekedar berjualan melalui platform e-commerce, tapi kita harus melakukan secara menyeluruh, yaitu dari hulu ke hilir. Artinya itu dari kebun hingga ke tangan konsumen. Nah, dalam hal ini dari strategi holding perkebunan yang sedang berjalan saat ini, mereka ada sekitar 3 bagian, di mana dari mulai planning, dari mulai perencanaan, bagaimana merencanakan sebuah perencanaan tanam, mulai lalu bagaimana merencanakan produksi, merencanakan efisiensi pabrik, bagaimana mengoptimalkan hasil panen, bagaimana menghasilkan produk-produk yang bisa memiliki daya saing dan memiliki nilai yang tinggi di masyarakat, dan juga selain di lokal juga untuk di pasar luar negeri. Nah, setelah itu perencanaan-perencanaan itu juga diimplementasikan. Nah, ini kemungkinan besar di tahun ini akan terlihat bagaimana transformasi yang dilakukan di holding perkebunan keseluruhannya terhadap transformasi yang ada saat ini. Lalu setelah itu ya diawasin, dicek lagi, dilakukan inspeksi, lakukan auditing terhadap semua yang transformasi yang sedang dilaksanakan. Nah, itu kalau dari holding perkebunan, karena saat ini holding perkebunan itu sebagai induk dari PTPN yang ada saat ini. Sebagai gambaran, sekarang ada sekitar 14 PTPN yang ada di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di situ kita memiliki perkebunan dengan luas lebih dari 1 juta hektar. Nah, untuk spesifik sebetulnya di perkebunan di PTPN 8 sendiri, itu ada yang namanya transformasi dari sisi operasional. Nah, apa saja transformasi operasional yang kita harapkan bisa mengarah ke arah digital ini atau mengikuti inovasi teknologi terkini, yaitu dari mulai produksi. Nah, produksi itu adalah di mana tanaman tersebut mulai direncanakan untuk ditanam, lalu dilakukan perawatan itu ada namanya pemupukan, ada juga yang namanya nanti mengenai semacam meningkatkan unsur haranya, atau dengan berbagai macam cara supaya bagaimana produksi itu bisa maksimal dan meminimalkan potensi-potensi kerusakan, potensi-potensi loss itu juga di sana. Kita di sini ada sekitar 4 salah satunya ada 3 komoditi utama yang ada di PTPN 8, yaitu teh, sawit, dan juga karet. Nah, dalam hal ini kita bagaimana caranya supaya bisa memaksimalkan misalkan produksi dari sawit itu di kebun sendiri. Karena ya kita tidak bisa pungkiri bahwa sawit itu menghasilkan CPO, kernel, dan juga produk itu dihasilkan dari kebun. Sehingga proses pengawasan tersebut harus bisa maksimal. Nah, kita harus melihat bahwa selama ini proses-proses itu masih dilakukan secara manual, pencatatan lebih banyak manual. Memang sudah disiapkan juga semacam dashboard produksi, tapi dashboard produksi itu biasanya laporannya lebih bersifat daily, weekly, dan juga monthly untuk mengecek bagaimana kondisi produksi di lapangan. Nah, kita ingin mendorong bagaimana caranya supaya produksi tersebut bisa dilakukan lebih real time lagi. Artinya ketika saat ini pukul 3 sore, kita ingin melihat bagaimana kondisi produksi yang ada di saat itu, berapa banyak yang akan dipanen dari satu luasan kebun tersebut, dan bagaimana proses panennya tadi, apakah ada yang tercecer, seperti apakah
Kan kalau sawit itu kita panen tandanya, dan itu banyak buah-buah yang jatuh dan terus dipungut. Nah, selama ini kebanyakan pencatatan tersebut masih sangat tradisional. Dan kita ingin mencoba mentransformasikan bagaimana kegiatan operation ini yang ada dari mulai kegiatan produksi sampai kegiatan panen ini semuanya bisa tercatat, bisa apa istilahnya tuh bisa menjadi sebuah optimalisasi dari produksi dan panen sendiri. Nah, lalu setelah itu dibawa ke pasca panennya. Artinya di sini ada proses untuk mengolah entah teh, sawit atau karet tadi menjadi sebuah produk. Nah, di sini Bang Adrian bisa dipersingkat. Okay. Ini beberapa di pasca panen sendiri emang beberapa pabrik sudah menerapkan sistem automation, tapi beberapa memang masih belum. Nah, kita mendorong upaya-upaya ini untuk bisa lebih cepat lagi untuk menjadi menggunakan hal-hal yang digitalnya di sana. Yang ketiga mungkin lebih ke marketing transformasi. Selain operation tadi, penting juga untuk melakukan transformasi bisnis, penjualan dan juga pemasaran yang ada di sini. Yang tadinya sebelumnya kita belum melihat data sebagai hal yang penting, sekarang kita akan mendrive market dari data. Lalu kita juga memanfaatkan business intelligence yang ada, yang eksis saat ini dengan kondisi market seperti apa. Lalu meningkatkan distribusi channel kita, digital marketing juga kita akan tingkatkan di bagian pemasaran, dan juga bagaimana kita memaksimalkan social media marketingnya. Saya rasa itu mungkin nanti lebih ke diskusi aja bagaimana ke depannya. Oke, terima kasih Adrian. Sekarang kita ke Bang Kaspar. Bang Kaspar, gimana di BRI menghadapi transformasi digital? Kita kan tahu teman-teman BRI kan sampai ke desa-desa, ya, membawa edisi-edisi sampai ke petani-petani. Nah, ini gimana untuk transformasi digital di perbankan sendiri dan menghadapi yang namanya fintech dan kawan-kawan. Silakan. Siap Bang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Bang Arya sudah diundang sore hari ini. Senang sekali. Salam sehat selalu kepada seluruh rekan-rekan BUMN yang menyaksikan tayangan ini sore hari ini. Juga kepada khususnya rekan-rekan BRI di seluruh pelosok Indonesia. Salam sehat selalu. Baik Pak. Singkatnya, transformasi digital di Bank BRI ini mulai sejak 2017 Pak. Jadi Pak Sunarso saat itu menyampaikan ke kita bahwa sebagai bank terbesar dan tersebar di Indonesia, memang kita memiliki operational risk yang cukup besar dan operational cost yang cukup tinggi saat itu. Jadi, oleh sebab itu untuk mengantisipasi dua hal ini, maka kita punya strateginya untuk mengakselerasi transformasi culture dan transformasi digital. Ada dua hal yang kita lakukan. Dan temanya adalah bagaimana kita memiliki dua keuletan gitu, satu serbu dan satu sergap begitu. Dan karakteristiknya atau core identity-nya yang kita sematkan saat itu adalah dengan meluncurkan 3S namanya Pak. Jadi go smaller, go shorter, dan go swifter atau go faster. Jadi dengan adanya transformasi culture dan transformasi digital ini, Bank BRI tentu butuh critical capabilities ya. Yang kita bilang ada 5. Yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan mindset customer centric dalam menciptakan segala macam produk dan layanan kita. Kemudian kedua, menggunakan cara-cara baru dalam berpartner, tentunya dengan menggunakan API. Dan kemudian yang ketiga adalah menggunakan data sebagai basis dalam pengambilan keputusan untuk menjadi data-driven organisasi, dan tentunya menggunakan cara-cara baru dalam bekerja sejak 2017. Dan yang terakhir tentunya adalah mencoba masuk menggunakan teknologi-teknologi yang lebih scalable, fleksibel, dan tentunya lebih secure, karena kita diperbankan begitu. Nah, dari situ, kemudian kita merancang transformasi digital tadi, framework-nya ada 3, Bang. Yang pertama adalah eksploitasi dan eksplorasi. Jadi ada 2 yang jalan secara bimodal begitu. Di dalam eksploitasi tadi, kita melakukan digitizing core bisnis kita atau bisnis proses yang kita digitalisasi. Apa itu yang artinya? Proses-proses bisnis yang toksik, kita mulai buang satu-satu, kemudian kita gantikan dengan digital proses yang jauh lebih presisi, lebih baik, produktivitasnya lebih mumpuni begitu. Ada 3 yang kita highlight di eksploitasi tadi. Yang pertama adalah Brispot, kemudian ada agen BRI, output produknya namanya BRI Mobile, serta yang ketiga adalah untuk transaksinya kita, yang diberi nama BRI Mobile. Dan dari 3 ini, ternyata hasilnya luar biasa, memberikan impact kepada top line dan bottom line kita juga. Kemudian di jalur yang kedua, di jalur eksplorasi,
Yang pertama adalah kita mulai masuk ke ekosistem-ekosistem yang bukan core-nya kita begitu. Nah, cara masuk ke ekosistem yang bukan core kita menggunakan tentunya cara-cara baru yang kita bilang namanya API. API bukan Asosiasi Pelawak Indonesia, Bang, tapi Applications Performance Integrations begitu. Nah, dari situ kemudian kita bisa mengintegrasikan layanan-layanan Bank BRI tadi yang tadinya terintegrasi butuh 2 bulan, sekarang cukup kurang dari 1 jam sudah bisa terintegrasi, dan hasilnya di 2019 sampai sekarang triliunan rupiah, puluhan triliunan rupiah sudah melewati dari API ini. Dan kemudian cara kita masuk ke dalam ekosistem-ekosistem lain, menciptakan platform-platform yang dibutuhkan oleh masing-masing ekosistem. Kemudian yang ketiga adalah business model. Jadi kita mulai mendisrupsi bisnis model kita, menciptakan new digital propositions yang sebelumnya kita belum punya bisnis model tadi, kita masuk ke dalam bisnis model yang baru begitu. Nah, disitulah kita mulai menciptakan digital lending kita, dan alhamdulillah kita ada 2. Satu namanya Pinang, artinya pinjam tenang, karena banyak orang minjem nggak tenang, Bang. Makanya kita bikin Pinang. Kemudian yang kedua kita bikin Ceria, dan alhamdulillah, jadi dari 2018 kita kerjakan ini, sampai hari ini, alhamdulillah bank-bank lain belum ada yang punya digital lending seperti ini sampai sekarang begitu, Bang. Bank nasional, Bank Himbara maupun bank asing begitu. Dan kemudian yang ketiga adalah kita mulai apply teknologi tinggi dalam artificial intelligence dan data begitu. Karena komposisi digital ini it's all about data sets-nya. Kalau data sets-nya kita nggak bagus, nggak presisi, nggak akan bisa menciptakan underwriting gitu. Dan outcome-nya ini yang kita namakan radical innovations di microfinance tadi gitu, Bang. Nah, output-nya adalah bagaimana kita bisa mendeliver loan delivery dari 2 minggu pasca 2018 kemarin, sekarang tinggal menjadi 2 menit, Bang. Jadi yang tadinya loan originasi sampai loan disbursement butuh waktu sekitar 2 minggu, di 2018 kita luncurkan BRI Spot. BRI Spot tadi penyaluran kredit cukup tinggal 2 hari saja. Kemudian 2019 kita bilang let's go 100x, bukan hanya 10x lagi, 100x, dan alhamdulillah kita bisa mencapai 100x. Jadi yang tadinya penyaluran butuh waktu 2 hari, sekarang tinggal scan wajah, scan KTP, duitnya cair dalam waktu 2 menit begitu. Dan alhamdulillah pasar merespon dengan baik. Kita 2019 banyak diapresiasi oleh pasar juga, dan kita menjadi the best global data impact award juga di New York 2019, dan berbagai macam award-award yang lain di bidang perbankan begitu. Mungkin dari kami demikian, Bang Arya. Back to you. Makasih Kaspar, cukup menarik karena memang kita ternyata nggak nyangka BRI udah sejauh itu gitu. Mereka sudah, Terima kasih, Bang. Karena mungkin promosinya ya kurang mungkin. Jadi nggak ada yang tahu kalau BRI sejauh itu udah bahwa dalam tempo 2 menit sudah bisa dieksekusi apa Betul, yang Bang. jadi diaplikasi oleh masyarakat ya. Siap, Bang. Wah, nah ini sekarang kita ke Fajrin tadi, ketiga narasumber tadi adalah bercerita mengenai mereka memanfaatkan teknologi. Nah ini kalau Fajrin pasti bercerita mengenai ini justru dia core-nya nih. Digital ini justru core-nya gitu. Jadi pasti menarik nih kalau kita dengar. Silakan, Fajrin. Ya, terima kasih Bang Arya. Boleh ada ininya? Ya, jadi yang pertama yang mau saya highlight adalah kalau kita bicara soal transformasi digital itu sebenarnya banyak aspek. Tapi kalau saya boleh, sebelum kita bahas ini, saya ingin bercerita bahwa sebenarnya ekonomi digital di Indonesia itu seberapa besar sih, begitu ya. Kalau kita bicara soal ekonomi digital di Indonesia, itu diproyeksi oleh Temasek sekitar 133 miliar di tahun 2025, atau lebih dari 1.500 triliun rupiah. Yang menarik adalah Temasek membuat riset ini itu 3 kali, di tahun 2015, 2017, 2019 kalau saya nggak salah. Dan di setiap riset, Temasek memperbarui revisi estimasi ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 tadi. Dari 80 miliar, kemudian 100 miliar, kemudian 133 miliar. Artinya apa? Artinya ekonomi digital di Indonesia itu berjalan atau berkembang lebih cepat daripada yang diduga sebelumnya. Jadi itulah yang terjadi dengan ekonomi digital di Indonesia, sehingga transformasi digital adalah sebuah keharusan. Nah, kalau kita bicara transformasi digital itu sebenarnya apa sih? Begitu ya.
Kalau dari Telkom kita melihat sebenarnya poinnya adalah 4 hal ini. Kita bicara soal yang pertama soal transforming operational process atau proses yang berjalan di dalam perusahaan itu sendiri. BUMN maupun perusahaan pada umumnya sudah memiliki proses yang berjalan, bagaimana kita bisa menggunakan digital untuk mengefisiensikan proses yang sudah berjalan tersebut. Misalkan dengan membuat SOP menjadi paperless, misalkan dengan membuat aplikasi untuk memperbarui atau mengefisiensikan proses. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal customer experience atau CX. CX ini merupakan suatu hal yang menarik. Kenapa? Karena kalau kita melihat apa yang terjadi selama 10 tahun terakhir itu, customer semakin menjadi instan. Social media membuat jarak antara orang dengan brand itu semakin dekat. Hari Jumat kemarin, Bang, ketika saya kemudian ditunjuk sebagai Direktur Telkom, saya menerima banyak ucapan selamat, dan saya menerima banyak komplain. Jadi orang itu kemudian banyak yang mungkin menggunakan sosial media, banyak yang menggunakan internet, Twitter, karena merasa bahwa ini harusnya bisa di-solve dengan segera. Jadi itu yang terjadi saat ini, sehingga perusahaan brand itu harus siap untuk memberikan customer experience dari berbagai channel ini, sehingga ini yang kita sebut sebagai customer touch point di sini. Bagaimana kita memanfaatkan digital untuk bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga adalah transforming business model. Jadi kita bicara transformasi itu tidak hanya soal SOP lebih efisien, tapi kita juga melihat apakah kita bisa ekspansi ke bisnis-bisnis baru yang sebelumnya belum ada. Dan dengan digital ini menjadi ada. Kita melihat banyak sekali industri-industri baru yang bermunculan. Kalau Telkom, kita melihat digital ini sebagai 3 elemen. Yang pertama adalah digital connectivity. Digital connectivity ini kita bicara soal 4G, 5G, broadband. Telkom sudah sangat berpengalaman di sini, sudah berjalan selama puluhan tahun di bisnis ini. Di atas connectivity kita memiliki yang namanya digital platform, yang ini akan menjadi salah satu fokus Telkom ke depan. Kita bicara soal cloud computing, kita bicara soal data center, kita bicara soal IoT, kita bicara soal payment dan lain sebagainya. Ini ada di sini, digital platform. Dan yang terakhir yang paling atas adalah digital service. Jadi kita bicara soal layanan yang menyentuh end customers. End customers di sini tentu saja bisa saja manusia gitu ya, individu, bisa juga badan usaha dan lain sebagainya yang membutuhkan layanan digital. Jadi either B2B atau B2C. Ini juga yang akan menjadi salah satu fokus Telkom ke depan, di mana tadi kalau saya ringkas, Telkom sudah memiliki basis yang kuat di digital connectivity, dan Telkom akan menggunakan strength di sini untuk bisa ekspansi ke atasnya, untuk bisa ekspansi ke digital platform dan digital service untuk menjadi digital telco company terdepan di Indonesia. Itu dulu mungkin. Oke, terima kasih Fadrin. Baik, teman-teman, untuk ini kita tadi sudah mendengarkan paparan dari kawan-kawan kita, dan untuk berikutnya kita akan langsung M2, tapi sebelumnya kita tonton dulu iklan-iklan yang akan lewat saat ini. Karena iklan ini sangat dibutuhkan oleh kawan-kawan Indonesia Muda Club.
Bank BRI punya satelit sendiri. Wah. Jaringannya paling luas di Indonesia. Mantep sih. Tapi yang penting buat kita, kemanapun kita pergi, ada aja ATM-nya. Jangan tanya kita apa itu real time online. Yang penting buat kita, bisa buka rekening, bayar apa aja, kapan aja. Jangan tanya kita apa itu redeem BRI Point. Yang penting buat kita, bisa dapat sesuatu yang bikin kita keren terus. Gak usah pusing soal e-banking. Yang penting buat kita, bisa update terus apa yang happening. Mikirin banget asuransi tanpa premi. Yang penting buat kita, perasaan aman karena tahu ada yang jagain. Bukan itu semua yang kita pikirin. Yang penting buat kita, apa yang kita perluin. Yang penting buat kita, tabungan BRI Britama. Abang, rumah kita sepi banget ya bang. Mau nyicil TV, tapi nggak punya kartu kredit. Gampang. Lah, kecil banget. Aku mau matras yoga aja deh. Aku cari sendiri aja. Caranya gimana? Pakai Ceria, download aplikasinya di Play Store. Daftar pakai nomor HP kamu. Verifikasi rekening gaji di Bank BRI. Scan KTP, scan wajah. Ajuin limit kreditnya, tunggu approval selama 10 menit. Pilih barang yang kamu pengen, terus tentuin jangka waktu cicilannya. Jangan lupa, nabung di Bank BRI buat bayar cicilannya. Gampang ya ternyata. Cepet lagi, selesai deh. Loh, abang di mana? Bang? Download Apply Belanja. Cicil cepat ceria. Baik, teman-teman profesional muda, kita kembali lagi. Dan tadi sudah ada paparan jelas dari kawan-kawan kita semua, yang dari narasumber. Nah, kali ini saya mau nanya langsung nih, dengan Bang Fadrin. Drin, ini gimana nih, dengan saingan kita di Indonesia, saat ini masuk, Google Cloud masuk, Alibaba masuk, dan sebagainya. Kemudian di konten juga ada Netflix and the Gang, gitu ya. Dan mereka juga masuk ke bisnis-bisnis ke perusahaan-perusahaan gitu ya. Ini gimana Telkom menghadapi ini, Bang? Ya, yang pertama kita memandang industri digital ini sebagai satu ekosistem yang besar. Jadi kalau kita bicara soal ekosistem itu, di sini dengan industri digital yang semakin cepat berubah, itu ada yang namanya convergence. Convergence itu artinya sebenarnya sebuah perusahaan itu sebenarnya tidak lagi jelas dia sebenarnya perusahaan apa. Maksudnya begini, kita melihat katakanlah unicorn-unicorn yang ada di Indonesia gitu ya. Mereka mungkin awalnya jelas katakanlah Gojek tadinya ride sharing, katakanlah sebagai contoh tadinya ride sharing, tapi sekarang dia perusahaan apa sih sebenarnya gitu kan. Traveloka tadinya perusahaan travel, sekarang perusahaan apa sih gitu kan. Begitu juga kalau kita memandang perusahaan-perusahaan digital lain. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dengan kondisi di mana orang move atau expand industri itu begitu cepat? Saya suka sekali istilah yang namanya co-opetition. Co-opetition itu adalah cooperation plus competition. Jadi kita ketika memandang sebuah company itu sebenarnya tidak harus bahwa mereka ini musuh atau tidak harus bahwa mereka ini seperti apa begitu ya. Yang penting ketika kita melihat sebuah company, kita melihat dari internal kita, dalam hal ini katakanlah Telkom gitu ya. Apa sih yang menjadi strength, weaknesses, kemudian kita bisa identify ketika kita ingin ekspansi bisnis kita, itu bagaimana kemudian kita bisa melakukan hal tersebut. Dalam hal ini,
Yang pertama, tentu Telkom bisa saja katakanlah mendevelop sendiri gitu ya, build its own services. Tapi Telkom juga tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan partner-partner lainnya. Either itu melalui kerjasama, melalui investasi, ataupun akuisisi. Jadi itu mungkin jawaban secara umum. Nah, terkait dengan mungkin tadi beberapa contoh company yang tadi disampaikan, mungkin saya nggak bahas spesifik per company-nya, tapi sebenarnya Telkom juga saat ini sudah memiliki layanan-layanan yang ada begitu ya. Layanan data center dan cloud itu sesuatu yang mungkin sudah kita kembangkan dari sejak lama juga gitu. Dan salah satu kelebihan Telkom adalah tadi yang saya katakan, kita memiliki layanan yang boleh dibilang end-to-end. Dari mulai connectivity, platform, dan service tadi. Ini yang kita gunakan sebagai value added ketika kita datang kepada masyarakat. Oke. Nah, Bang, saya mau tanya juga nih, Bang Fadrin. Apakah memungkinkan juga bahwa nantinya ada juga seperti di perkebunan atau di perminyakan atau di perbankan itu, akhirnya nggak kelihatan juga, nggak tahu lagi nih bisnisnya sebenarnya apa. Gitu. Apakah ada kemungkinan misalnya BRI nggak ketahuan lagi, ini sebenarnya bukan lagi sekedar finance bisnisnya, tapi udah bisa mengarah yang lain juga. Apakah memungkinkan karena adanya teknologi ini? Gitu? Mungkin saja, tetapi yang saya highlight tadi bahwa kita tidak harus melakukan semuanya seorang diri, begitu ya. And that's why di sini sinergi antar BUMN itu menjadi penting juga, begitu kan. Kita bisa bicara misalkan Bang Kaspar nih, gitu kan. BRI punya apa, Telkom punya apa, bagaimana kita bisa berkolaborasi, gitu kan. Sehingga kita bisa memberikan layanan yang kemudian menjadi kelebihan bagi kedua belah pihak. Jadi sama-sama win-win solution. So that's something yang is very very possible. Ya, itu Kaspar dengerin tuh, cari ngajak bisnis tuh Telkomnya. Aman Bang, siap. Langsung kita garap. Nah ini saya tanya, Kas, ini kan kita tahu bahwa saat ini fintech ini kan jadi sesuatu yang menarik betul gitu ya. Dan kita tahu Facebook aja dia sudah mau masuk sana gitu ya. Dengan yang dia mau mengeluarkan mata uang sendiri gitu ya. Apa namanya saya lupa. Libra. Ah, ya betul. Nah, ini kan sesuatu yang nantinya bisa saja menggerus kawan-kawan BRI dan kawan-kawan gitu. Sebagai alat pembelian, alat penyimpanan, deposito dan sebagainya. Apalagi mereka udah punya market yang besar, tinggal dimonetize gitu. Ini gimana Bang Kaspar untuk BRI-nya? Baik Bang. Kalau kita melihatnya sepakat tadi dengan Fajrin, kompetisi sekarang ini memang sudah mulai shifting. Yang tadinya bisnis-bisnis fintech tadi monoline, bermultiplikasi menjadi multi-line, Bang. Yang tadinya dia hanya ride hailing, tiba-tiba jadi punya pembayaran begitu. Itu dari monoline menjadi multi-line tadi. Nah, kita juga antisipasi begitu. Nah, di era digital ini, prinsipnya sekarang adalah tidak bisa maju sendiri, harus maju bersama begitu. Harus eranya kolaborasi, karena nggak semua skill tadi kita miliki. Oleh sebab itu, cara tercepat adalah dengan berkolaborasi. Nah, kolaborasi tadi menggunakan apa? Nah, di situ yang 2017, Bank BRI sudah mulai merancang saat itu, kita harus masuk ke ekosistem-ekosistem yang bukan di core kita. Masuk keluar, artinya keluar dari comfort zone. Caranya bagaimana biar cepat berkolaborasi menggunakan tadi yang Open API tadi. API tadi yang Application Programming Interface tadi, sehingga kita berintegrasikan dengan segala macam service, bisa dengan e-commerce, ride hailing, segala macam pendidikan, itu kurang dari 1 jam. Dan uang yang sekarang lewat dari situ udah puluhan triliun, menghasilkan fee-based income bagi kita puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Nah, begitu cara-cara bekerja sama sekarang. Nah, bagaimana dengan tantangan tadi dari teman-teman, katakanlah dari Facebook, yang akan masuk payment-nya melalui WhatsApp tadi, kalau kami melihatnya, ada 2 memang. Pertama adalah, tadi Pak, kita harus eksplorasi dan harus eksploitasi gitu. Di sisi eksploitasi, kita integrasikan layanan kita dengan mereka begitu. Karena kita juga harus perlu menciptakan kebutuhan untuk menciptakan profitabilitas juga. Tapi di satu sisi, kita sudah menyiapkan juga yang namanya tadi eksploitasi. Kita menyiapkan senjata tempur kita untuk menang di masa depan. Nah, ini yang menarik. Pak Sunarso, dirut kami, selalu membilang 2 inti transformasi kami itu adalah 1, bagaimana menciptakan ketertinggalan bagi kompetitor, dan yang kedua adalah bagaimana mengejar ketertinggalan dan memenangkannya terhadap kompetitor. Oleh sebab itu, harus bimodal terus. Competition tadilah menjadi resepnya, kolaborasi.
Tapi teknologinya jangan lupa disiapkan untuk berkolaborasi tadi, karena nggak mungkin juga kita harus datang-datang terus ke segala macam perusahaan, habis waktu, habis uang, habis tenaga. Nah, dengan cara API tadi, segala macam interkoneksi dengan berbagai macam perusahaan, hitungan jam sudah jadi uang, begitu Bang. Kira-kira begitu. Mau nanya nih, untuk BRI sendiri sekarang untuk setelah yang transformasi digital itu sudah berapa persen? Berapa puluh persen memberikan pendapatan untuk teman-teman BRI? Dengan yang tradisional, berapa persen kira-kira? Siap. Jadi dari sisi yang eksplorasi tadi, yang kita digitalisasi bisnis proses kita, contoh di pinjaman tadi misalnya, produktivitas kita naik menjadi 40-50%, Bang. Yang tadinya 2 minggu. Abang bayangkan coba, dari mulai pengajuan pinjaman sampai pencairan pinjaman butuh 2 minggu. Berarti dalam 1 tahun hanya dapat berapa begitu. Nah, dengan adanya digitalisasi tadi, dengan menggunakan BRI Spot tadi, ini sekarang tinggal 2 hari. Jadi multiplikasi produktivitasnya menjadi meningkat, dan tentunya loan originasi menjadi cepat, dan tentu memberikan net interest income, ujungnya profitabilitas bagi kita yang lebih tinggi gitu. Dan nggak cukup sampai situ. Pak Dirut kita, Pak Narso, minta bagaimana kita mesti pergi ke 100x. Dari yang 2 hari, tinggal 2 menit, Bang. Bayangkan itu. Tambah langsung uban ini kan. Nah, akhirnya kita berhasil juga, alhamdulillah. Dari 2 hari menjadi 2 menit, tinggal scan wajah, scan KTP. Nah, di masa pandemik ini, apalagi nggak boleh ketemu-ketemu, lakunya adalah digital lending, Bang. Sales-nya kita naik 30%, transaksi digital kita juga naik 30% gitu. Nah, di masa pandemik ini kita ada 6 juta transaksi rata-rata per hari, sekitar 482 triliun per bulan Mei ini kita bukukan transaksinya secara volume gitu. Jadi di transaksi pembayaran kita naik 30-an%, di transaksi digital lending juga kita naik 30-an%, Bang. Jadi luar biasa memang Chief Officer Transformation ini, COVID-19 ini, hikmahnya bagi kita di perbankan. Alhamdulillah kita dulu sudah mempersiapkan barang-barang senjata tempur kita ini, yang serbu dan sergap tadi gitu, Bang. Oke. Makasih, Kas. Di Fadli, gue mau nanya nih, Fad. Kalau di PHS sendiri gimana nih? Dengan kan orang yang tahunya dulu bahwa saya sih pernah dengar juga bahwa dengan memakai teknologi sumur-sumur minyak yang sudah dianggap tidak produktif lagi, itu malah bisa kembali lagi diproduktifkan dengan teknologi yang memanfaatkan digital. Apakah ini di Pertamina sendiri dilakukan nggak ini? Ya Bang, tentunya itu sudah mulai dilakukan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ada satu aplikasi yang kita namakan XT-Word, yang memang sudah kita develop dari 2018 dan sudah di-apply secara extensively dalam 2 tahun terakhir ini. Nah, yang sekarang sedang kita analisa adalah apakah dengan sumur-sumur tua yang kita punya, itu akan menjadikan ekonomis jika memang hal-hal seperti sensor, yang bisa langsung kita aplikasikan dari darat ke laut atau dari darat ke lapangan yang ada di tengah hutan, itu ekonomis atau tidak. Itu yang sedang dikaji lebih lanjut. Tapi intinya kita selalu belajar dari negara perusahaan-perusahaan lain, Bang. IOC institutional company lain seperti ADNOC, BP, yang sudah melakukan semua hal itu. Apparently mereka baru melakukan ini 2 atau 4 tahun yang lalu, Bang. Jadi memang kalau kita itu tidak terlalu ketinggalan. Nah, udah berapa persen dari di PHE udah melakukan digitalisasi tadi? Tergantung kita operasionalnya ya. Operasionalnya kalau dari sisi yang XT-Word tadi, Pak, tentunya PHE secara singular sebelum besar menjadi subholding, Bang ya, sebelum besar menjadi subholding, itu sudah melakukan 100%. Tapi karena sudah menjadi subholding, kita sedang meng-scale up ke anak perusahaan kami, Bang. Oke. Karena gini, saya ingat banget teman gua itu tahun berapa itu ya? 90-an tuh, 90-an. Malu gua, ketawa Lucia. Teman-teman saya dulu di perminyakan di ITB itu bikin bikin pakai untuk sumur-sumur tua itu memakai teknik fraktal. Jadi pakai program fraktal, mereka melakukan itu itu tahun sekitar 94-95 gitu. Nah, harusnya sekarang kan teknologinya udah makin maju dong, udah lebih daripada hampir 25 tahun gitu ya. Harusnya sih makin maju. Nah, makanya saya tanya, sudah berapa persen sebenarnya di PHE dipakai teknologi tersebut gitu. Dan apakah ini
Ada nggak ada nggak sumber tua yang contoh aja sumber tua yang dulu udah tidak berguna, tidak dimanfaatkan lagi, akhirnya kembali lagi termanfaatkan karena pemanfaatan digital tadi gitu. Jadi Bang, yang SD-Word tadi itu sudah diaplikasikan 55 blok PHE dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Oke. Jadi itu sudah diaplikasikan semua dari seluruh ujung Indonesia. Nah, yang perlu kita scale up itu cuma ke PEP dan ke anak perusahaan yang lainnya saja. Kalau Abang nanya saya berapa sih udah atau ada sumur apa yang bisa dihidupkan kembali atau tidak dengan digital? Saya bisa bilang sangat sedikit dengan digital, right? Tapi dengan teknologi lain seperti fracking atau advanced analytics yang lain itu mungkin sudah. Oke. Nah, Adrian, ini gimana di perkebunan? Kita kan tahu perkebunan ya ngerti lah. Apalagi dengan teknologi yang mereka juga ya kita belum tahu. Ini gimana? Kira-kira sudah pernah nggak diskusi panjang dengan direktur-direkturnya mengenai pemanfaatan digital di perkebunan gitu? Ya oke Bang, kebetulan memang sekitar 2 hari lalu baru ada rapat holding juga, kita membahas bagaimana transformasi yang ada di perkebunan ini secara keseluruhan. Tapi secara spesifik kalau kita lihat dari sisi digital, selama ini kalau yang kita perhatikan memang sudah ada pengembangan sistem IT ya kita bilangnya, tapi lebih ke sistem internal, artinya lebih ke apa istilahnya lebih ke office, finance, lalu juga beberapa portal-portal seperti portal perusahaan, sehingga memang ada juga memang seperti semacam production planning, ada semacam juga plan maintenance, tapi saya belum tahu juga mengecek secara lebih detail lagi apakah ini sudah optimal. Tapi rasa-rasanya dengan melihat kondisi perkebunan saat ini dari hasil ya kita bisa lihat dari laba dan lain-lainnya, rasanya memang belum optimal dan masih banyak potensi yang bisa kita gali dari sini tadi. Artinya itu tadi ada 3 hal, dari mulai produksi, panen, dan pasca panen. Selain itu ada satu lagi untuk industri hilir. Kalau di PTPN 8 sendiri memang kita punya 2 produk IHT, industri hilir teh, yaitu teh walini dan teh golpara. Nah, teh walini memang awalnya brandnya sempat ditarik langsung ke holding perkebunan, sehingga ada tuh yang namanya minyak goreng walini, ada gula walini. Nah, saat ini memang kita juga merencanakan bagaimana untuk mungkin lebih merebranding teh walini yang diproduksi oleh PTPN 8 ini bisa menjadi optimal lagi. Makanya kita juga sempat berdiskusi dengan direktur juga untuk memikirkan kembali bagaimana strategi digital yang bisa berhasil mengangkat industri hilir teh ini sendiri. Artinya di hulu memang tetap terjaga. Kita coba untuk melakukan transformasi digital, memang belum real time mungkin. Artinya harapan kita ingin real time report, artinya dalam hitungan jam, dalam hitungan setengah hari atau dalam hitungan hari itu bisa terlihat semua reportnya real time sampai ke holding. Tapi kalau saat ini memang untuk mencapai itu kita perlu mendorong, mempush lebih jauh lagi. Tapi untuk di industri hilir sendiri rasanya itu akan lebih fleksibel, akan lebih terlihat lah, Ibu, akan lebih visible. Artinya kita bisa melakukan kerjasama dengan e-commerce yang ada, kita bisa membuat konten publishing untuk produk kita juga bisa melakukan distribusi penjualan melalui berbagai channel distribusi, lalu kita juga bisa memperbaiki SEO yang produk-produk hilir yang ada di perkebunan ini sendiri gitu Bang. Oke, makasih. Baik teman-teman profesional muda, kita akan masuk ke segmen berikutnya nanti, tapi setelah iklan-iklan berikut ini. Terus berinovasi, memberikan kenyamanan dalam setiap perjalanan. Pertamax dengan formula Pertatek untuk memastikan mesin bebas karat. Menjaga mesin agar lebih tahan lama.
pemakaian bahan bakar yang lebih efisien. Karena kami tahu, bagi Anda setiap perjalanan memiliki makna. Lebih baik Pertamax. Apa kabar teman? Kehidupan akan terus berjalan dengan energi tanpa henti. Kita akan saling menguatkan, bergerak mengenergi negeri, melayani sepenuh hati, menjangkau seluruh penjuru negeri, memulihkan Indonesia dengan energi tanpa henti. Pertamina tetap ada. Bergerak dan berbagi. Satukan energi, pulihkan Indonesia. Indonesia begitu kaya akan energi yang dilahirkan dari berbagai sumber, dalam berbagai bentuk, terus menggerakkan dinamika kehidupan setiap orang, setiap hari. Pertamina terus bergerak di garis terdepan selama lebih dari 6 dekade, berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan energi. Konsisten memberikan yang terbaik di setiap kegiatan eksplorasi, produksi, dan mengolahnya menjadi energi terbaik yang mendunia. Mengantarkan energi secara merata ke kota hingga pelosok desa, sehingga semua dapat menikmati energi dan bergerak maju bersama. Berbagai inisiatif demi inisiatif dilakukan untuk pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi, solar cell, biofuel, baterai lithium, bahkan energi listrik. Bersama afiliasinya, Pertamina memastikan keberlangsungan energi, menggerakkan ekonomi, dan membangun masa depan. Dan Pertamina memastikan agar energi juga tersedia untuk lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pertamina percaya bahwa setiap inovasi berkelanjutan adalah langkah menuju energi kemajuan. Pertamina adalah energi, penggerak kemajuan di setiap sisi kehidupan. Untuk nusa dan bangsa, untuk tanah air kita, kami lahir dan hadir, besar dan kuat bersama. Memakmurkan negeri, kibarkan merah putih, membawa sejahtera, Indonesia jaya. Satu gerak, satu langkah, bahu membahu tanpa lelah, untuk insan Indonesia berasas Pancasila. BUMN hadir untuk negeri, dari Sabang ke Merauke karyanya. BUMN hadir, makmurkan Indonesia. Profesional muda, kita kembali lagi saat ini dan kita kali ini kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan dan kebetulan kita sudah menemukan dan mendapatkan kawan-kawan kita BUMN yang ada di luar negeri ya dan ada juga di dalam negeri dan kali ini kita kehadiran kawan teman dari Georgia Institute of Technology di Amerika. Ada Brixon dari Bank Mandiri. Silakan Brixon. Boleh ditanya ke siapa aja? Ah, belum dihidupin. Bentar. Di unmute.
Di unmute. Oke. Silakan Brixon. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Brixon. Saat ini saya menempuh MBA di Georgia Institute of Technology, Atlanta. Saya mengikuti program Pasca Sarjana dari Bank Mandiri. Pertanyaan yang mau saya sampaikan itu mungkin lebih ke ini ya, lebih ke BRI dan Telkom sih ya. Kebetulan saya konsentrasinya itu strategic and innovation. Nah, kemudian kita di beberapa kesempatan membahas mengenai bagaimana perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia itu memanfaatkan corporate venture capital sebagai media untuk mencoba dan melihat bagaimana implementasi teknologi-teknologi terbaru ini dilakukan oleh startups. Kemudian kalau misalnya teknologi tersebut bisa atau visible untuk diimplementasikan di perusahaan mereka invest besar-besaran di sana gitu. Contohnya kita lihat Disney dengan Pixar, kemudian Intel dengan corporate venture capitalnya, dan kemudian semester lalu proyek saya kebenaran membahas mengenai Yamaha Venture Capital, di mana Yamaha itu memanfaatkan satu venture capitalnya di California untuk mengeksplor teknologi-teknologi yang bisa mereka manfaatkan, karena mereka juga pengen bertransformasi dari perusahaan otomotif menjadi perusahaan teknologi. Nah, pertanyaan saya, kalau di Indonesia kan beberapa BUMN, terutama di perbankan, itu punya venture capital, BRI punya BRI Ventures, kemudian Telkom punya Telkom MDI. Di sana itu saya lihat di websitenya juga ada banyak portofolionya dari berbagai startups. Nah, pertanyaan saya itu, kalau tadi di perusahaan terkemuka dunia itu mereka belajar dari startup tersebut, gimana cara mengimplementasikan teknologi supaya bisa menghasilkan value buat mereka. Nah, pertanyaan saya, benefit apa sih yang sudah didapatkan oleh BRI dan Telkom dari ventures capital yang mereka miliki gitu, regardless of teori strategic management yang menyebutkan bahwa itu media untuk belajar seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, realnya itu kalau di BRI dan Telkom itu benefit apa sih yang sudah didapatkan dari kepemilikan ventures capital ini? Itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, thank you Brixen. Kemudian ada Erian Setiavani dari London. Silakan Erian. Erian dibuka aja, nggak apa-apa kan? Ya. Mohon maaf, sekarang saya sedang ada di bandara, jadi harus agak tertutup ya. Perkenalkan, pertama-tama perkenalkan, nama saya Erian Agit Setiavani. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan MSc di University College London, Inggris. Pertanyaan yang saya ajukan ini mungkin lebih tepat dijawab oleh Telkom, namun bisa saja ditambahkan oleh teman-teman yang lain ya. Jadi sejauh yang saya tahu, penetrasi internet di Indonesia ini kan terus meningkat ya. Pada tahun 2018 itu sudah mencapai 66%, dan sekarang di 2020 sudah mencapai 68%. Namun kepemilikan perangkat komputer sendiri dan akses internet yang stabil di rumah-rumah tangga Indonesia itu masih tergolong sangat rendah. Jadi sekarang itu per 2018 ada 20%, sekitar 20%. Dengan kata lain, sebenarnya sebagian besar pengguna internet itu mengakses internet menggunakan ponsel mereka. Nah, namun sekarang itu karena WFH, itu kan perangkat dan akses internet yang stabil itu menjadi kebutuhan yang sangat primer, sedangkan kita sekarang mendapati banyak kejadian-kejadian yang ketika murid-murid atau pekerja-pekerja itu dirumahkan, mereka kesulitan untuk mengakses internet, untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan mereka, begitu. Nah, menurut kakak-kakak di sini, menurut abang-abang, menurut teman-teman di sini, itu solusi seperti apa sih yang bisa kita tawarkan untuk sebenarnya meminimalisir gap yang terjadi akibat ketidakmerataan perangkat komputer dan akses internet yang stabil ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Erian. Kemudian Natasha Sinaga dari Telkomsel Pekanbaru. Silakan Natasha. Ya, halo semuanya. Terima kasih Pak Arya untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Natasha, manggilnya Tasya, dari Telkomsel. Nah, pertanyaan saya mungkin fokusnya ke Mas Fajrin ya.
Mas Fajrin sebagai Direktur Digital Business Telkom nih, kira-kira what is the biggest challenge untuk melakukan transformasi digital di telco gitu? Apakah dari sisi produknya atau infrastrukturnya, atau mungkin infrastruktur sama produknya udah oke nih, tapi branding perusahaannya belum sedigital itu, atau bahkan dari sisi challenge-nya itu dari sisi internal talent manajemennya. Gitu aja Pak Arya, terima kasih. Oke, terima kasih kawan-kawan. Mungkin Fadrin dan Fadrin bisa jawab dulu, tapi jangan panjang-panjang Rin ya, karena mau maghrib. Singkat, padat, dan tepat. Ya, yang pertama dari Brixen tadi, real nyata yang sudah dirasakan oleh Telkom atas investasi adalah kita sudah exit beberapa perusahaan dari dari portofolio MDI. Jadi kita memperoleh value capital gain yang cukup besar dari situ. Itu yang jelas sudah kelihatan gitu kan. Yang kedua adalah startup-startup yang kita investasi itu banyak juga yang kemudian mengimprove yang tadi saya katakan di awal adalah SOP atau proses bisnis yang berjalan di Telkom. Jadi ini salah satu benefit yang juga kita rasakan, meskipun mungkin perlu kita kuantifikasi lagi ya, kira-kira seberapa besar sih sebenarnya real value add yang diinikan. Tapi itu yang sudah berjalan sekarang. Kemudian yang kedua dari Mbak Erian tadi, benar bahwa akses internet adalah kunci dalam pandemi ini, begitu kan. Itulah mengapa Telkom tidak meninggalkan strength terkait dengan digital connectivity ini. Jadi Telkom tidak ujuk-ujuk atau meninggalkan strength tersebut dan oke, kita pindah aja deh jadi perusahaan digital service gitu ya. Enggak. Kita tetap merasa bahwa digital connectivity itu adalah enabler atau fondasi yang kuat. Bukan hanya bagi Telkom sendiri, tapi juga dalam memenuhi purpose Telkom untuk melayani masyarakat. Karena connectivity ini ibaratnya semacam hak asasi gitu kali ya ke depannya begitu. Jadi sesuatu yang kita harapkan bisa menjadi kebutuhan. Tentu ini memerlukan investasi yang tidak sedikit. Dan yang kedua, kita juga banyak berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dengan on top of this, kita bisakah memberikan layanan-layanan terkait dengan edukasi tadi ya, atau lainnya untuk melayani masyarakat. Ini yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga tadi sebenarnya agak terkait gitu ya. Challenge Telkom adalah mungkin Telkom memiliki memiliki kelebihan terkait dengan pengalaman di bidang connectivity. Tetapi antara digital connectivity, digital platform, digital service itu memiliki strength atau karakteristik masing-masing. Sehingga tidak berarti bahwa kalau Telkom strength di digital connectivity kemudian akan juga strength di digital service, itu sesuatu yang menjadi challenge ke depan. Dan that's why kita sekarang sama-sama belajar juga, saya juga baru seminggu di sini begitu ya, untuk bagaimana memanfaatkan tadi ini untuk menuju ke arah yang lebih atas tadi. Tidak meninggalkan digital connectivity, tapi ekspansi ke arah digital service. Begitu kira-kira Bang. Makasih Fadrin. Kaspar, gimana Kaspar? Silakan, tadi ada pertanyaan juga tuh Kaspar. Jadi impact yang langsung, saya ceritakan dulu sedikit aja Bang. Jadi eksploitasi dan eksplorasi tadi adalah dua kata kuncinya tadi, Mas Rikson. Jadi di sisi eksploitasi, kita tentu harus keep rekonfigurasi, kita punya organisasi, kita terus rekonfigurasi inovasi-inovasi tadi. Nah, inovasi tadi bisa datang dari dalam dan bisa datang dari luar. Nah, salah satunya di 2019 kita ciptakan BRI Venture Capital supaya kita punya signal-signal untuk mendapatkan inovasi-inovasi tadi yang datang dari luar tadi gitu. Dan alhamdulillah salah satunya impact yang langsung kita dapatkan adalah kita invest sekarang ke 4 fintech juga di BRI Venture Capital, dan integrasinya tadi kita channeling juga ke salah satu fintech tadi. Kita sudah melakukan lending kurang lebih hampir 0,5 triliun dan masih zero NPL begitu. Jadi luar biasa impact-nya langsung yang bisa kita lihat secara top line maupun bottom line-nya. Dan rekonfigurasi atau dynamic capabilities tadi itulah kata kuncinya kenapa kita sebenarnya menciptakan venture capital tadi, agar inovasi-inovasi yang datang dari luar tadi tetap bisa kita serap ke dalam, bisa melalui langsung ke organisasi di dalam internal, ataupun kita investasi sebatas sinergi begitu. Nah, jadi
kata kuncinya adalah dynamic capabilities. Bagaimana kita terus mengimprove kapabilitas tadi dengan cara bekerja sama dengan startup tadi begitu. Jadi eksploitasi dan eksplorasi jalan berbarengan. Kira-kira begitu, Bang Arya. Back to you. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Ini minta maaf kita karena waktunya sudah habis karena kita mau masuk ke sholat maghrib. Dan untuk Erian, selamat Liverpool juara Liga Inggris. Mantap. Mantap. Dan untuk kawan-kawan semua profesional muda, kita sudah selesai untuk acara hari ini dan mudah-mudahan nanti untuk episode berikutnya kita akan muncul dengan tema-tema baru. Kemarin juga ada kritikan dari beberapa teman-teman, kenapa laki-laki semua? Katanya. Hostnya laki-laki, narasumbernya laki-laki, semua laki-laki. Katanya. Untung kita tadi yang nanya perempuan 2 orang. Dan untuk sponsor kita ucapkan terima kasih kepada Pertamina, kemudian kepada BRI, dan pada Telkom. Kalau perkebunan memang belum bisa, dia baru ngasih kita teh walini aja. Jadi kita ucapkan terima kasih, semoga acara kita ini bisa memberikan manfaat dan juga kita mengetahui bagaimana perkembangan masing-masing BUMN dan kita bisa menginformasikan kepada publik bagaimana kemajuan kita. Terima kasih dari kawan-kawan dan semoga kita dapat bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam. Terus berinovasi, memberikan kenyamanan dalam setiap perjalanan. Pertamax dengan formula Pertatek untuk memastikan mesin bebas karat. Menjaga mesin agar lebih tahan lama. Pemakaian bahan bakar yang lebih efisien. Karena kami tahu, bagi Anda setiap perjalanan memiliki makna. Lebih baik Pertamax. Apa kabar teman? Kehidupan akan terus berjalan dengan energi tanpa henti. Kita akan saling menguatkan, bergerak mengenergi negeri, melayani sepenuh hati, menjangkau seluruh penjuru negeri, memulihkan Indonesia dengan energi tanpa henti. Pertamina tetap ada. Bergerak dan berbagi. Satukan energi, pulihkan Indonesia. Terus berinovasi, memberikan kenyamanan dalam setiap perjalanan. Pertamax dengan formula Pertatek untuk memastikan mesin bebas karat. Menjaga mesin agar lebih tahan lama. Pemakaian bahan bakar yang lebih efisien. Karena kami tahu, bagi Anda setiap perjalanan memiliki makna. Lebih baik Pertamax. Apa kabar teman? Kehidupan akan terus berjalan dengan energi tanpa henti. Kita akan saling menguatkan, bergerak mengenergi negeri, melayani sepenuh hati, menjangkau seluruh penjuru negeri,
memulihkan Indonesia dengan energi tanpa henti. Pertamina tetap ada. Bergerak dan berbagi. Satukan energi, pulihkan Indonesia. Indonesia begitu kaya akan energi yang dilahirkan dari berbagai sumber dalam berbagai bentuk, terus menggerakkan dinamika kehidupan setiap orang setiap hari. Pertamina terus bergerak di garis terdepan selama lebih dari 6 dekade, berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan energi. Konsisten memberikan yang terbaik di setiap kegiatan eksplorasi, produksi, dan mengolahnya menjadi energi terbaik yang mendunia. Mengantarkan energi secara merata ke kota hingga pelosok desa, sehingga semua dapat menikmati energi dan bergerak maju bersama. Berbagai inisiatif demi inisiatif dilakukan untuk pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi, solar cell, biofuel, baterai lithium, bahkan energi listrik. Bersama afiliasinya, Pertamina memastikan keberlangsungan energi, menggerakkan ekonomi, dan membangun masa depan. Dan Pertamina memastikan agar energi juga tersedia untuk lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pertamina percaya bahwa setiap inovasi berkelanjutan adalah langkah menuju energi kemajuan. Pertamina adalah energi, penggerak kemajuan di setiap sisi kehidupan. Bank BRI punya satelit sendiri. Wah. Jaringannya paling luas di Indonesia. Mantep sih. Tapi yang penting buat kita, kemanapun kita pergi, ada aja ATM-nya. Jangan tanya kita apa itu real time online. Yang penting buat kita, bisa buka rekening, bayar apa aja, kapan aja. Jangan tanya kita apa itu redeem BRI Point. Yang penting buat kita, bisa dapat sesuatu yang bikin kita keren terus. Gak usah pusing soal e-banking. Yang penting buat kita, bisa update terus apa yang happening. Mikirin banget asuransi tanpa premi. Yang penting buat kita, perasaan aman karena tahu ada yang jagain. Bukan itu semua yang kita pikirin. Yang penting buat kita, apa yang kita perluin. Yang penting buat kita, tabungan BRI Britama. Terus berinovasi, memberikan kenyamanan dalam setiap perjalanan. Pertamax dengan formula Pertatek untuk memastikan mesin bebas karat. Menjaga mesin agar lebih tahan lama. Pemakaian bahan bakar yang lebih efisien. Karena kami tahu, bagi Anda setiap perjalanan memiliki makna. Lebih baik Pertamax. Apa kabar teman? Kehidupan akan terus berjalan dengan energi tanpa henti. Kita akan saling menguatkan, bergerak mengenergi negeri, melayani sepenuh hati, menjangkau seluruh penjuru negeri, memulihkan Indonesia dengan energi tanpa henti. Pertamina tetap ada. Bergerak dan berbagi. Satukan energi, pulihkan Indonesia.
terus berinovasi, memberikan kenyamanan dalam setiap perjalanan. Pertamax dengan formula Pertatek untuk memastikan mesin bebas karat. Menjaga mesin agar lebih tahan lama. Pemakaian bahan bakar yang lebih efisien. Karena kami tahu, bagi Anda setiap perjalanan memiliki makna. Lebih baik Pertamax. Pertamina tetap ada. Bergerak dan berbagi. Satukan energi, pulihkan Indonesia. Profesional muda BUMN bisa apa? Aku siap untuk berinovasi. Aku bisa melawan arus untuk kebaikan bangsa. Aku bisa membuat perubahan. Aku bisa bekerja dengan jujur dan independen. Aku bisa memajukan bangsa dengan kreativitas. Kini saatnya profesional muda BUMN dan Indonesia mempunyai wadah untuk mengasah dan bertukar pikiran agar lebih kreatif, inovatif, dan solutif. Saksikan Indonesia Muda Club, diskusi cerdas dengan para profesional muda BUMN untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk nusa dan bangsa, untuk tanah air kita, kami lahir dan hadir, besar dan kuat bersama. Memakmurkan negeri, kibarkan merah putih, membawa sejahtera, Indonesia jaya. Satu gerak, satu langkah, bahu membahu tanpa lelah, untuk insan Indonesia berazas Pancasila. BUMN hadir untuk negeri, dari Sabang ke Merauke karyanya. BUMN hadir makmurkan Indonesia.